Saya sudah berusaha mengatasi stres dengan cara apapun, ke medis sudah, ke praktisi sudah, ke hal lain sudah, tapi saya tidak sembuh-sembuh. Itu artinya ada keterpanggilan Tuhan kepada diri Anda. Namanya dipergensi. Kamu yang sedang sakit, datangi aku. Ketika kamu tidak mampu menyelesaikan masalahmu, ketika orang lain tidak mampu menyelesaikan masalahmu, aku yang menyelesaikannya. Jadi di situ Anda harus mengakui bahwa, selama ini mungkin saya konvergen dengan Tuhan, berjarak dengan Tuhan. Anda bisa gagal, Anda bisa bangkrut, Anda bisa bermasalah, Anda bisa stres, apapun masalah Anda. Jika Anda tidak punya ruang dan waktu, tidak punya cara untuk mengatasi, ingat satu hal. Tuhan terlalu besar untuk penyakit yang ada di dunia ini kan ada hanya karena jika siapapun di dunia ini bermasalah, biasanya secara metafisik itu kategorinya hanya 3. Pertama, dia bermasalah di pikiran. Ciri-cirinya adalah dia kehilangan rasa senang, maka organ tubuhnya jadi bermasalah. Yang kedua, dia kehilangan rasa tenang di hatinya, maka sikap dan sifatnya lah yang bermasalah. Dan yang ketiga, dia kehilangan rasa nyaman, tubuhnya lah yang bermasalah. Manusia cuma punya 3 itu. Pikiran, perasaan, dan tubuh. Struktur, infrastruktur, dan suprastruktur. Cuman itu masalahnya. Jadi kalau ada pasien mengatakan, Guru Mangku kok sakti sekali, baru masuk, baru di pintu. Orang pasien datang di seret masuk. Begitu datang pasiennya, oh kamu sakitnya begini, kok Guru bisa tahu? Padahal Guru belum pernah ketemu, kita tidak pernah ngobrol. Kan sakit itu udah kelihatan dari tampilan fisik orang itu. Kalau orang datang dengan jaket tebal, berarti dia kedinginan, berarti unsur api yang kurang bagus. Kalau dia datang dengan mata merah melotot, baju dibuka, ada emosi, itu berarti unsur api yang berlebihan. Kan cuma kalau datang orangnya sempoyongan, goyang-goyang begini, itu artinya unsur anginnya yang harus ditata. Kan sesimpel itu sebenarnya. Jadi di mana susahnya? Tidak ada susahnya. Yang susah itulah ketika kita mengatasi ego kita, seolah biar kita kelihatan luar biasa. Kita harusnya penyembuh itu kalau versi metafisika cukup begitu selesai. Tapi kalau dibeginikan selesai terlalu mudah. Orang bayar terlalu merasa mahal. Jadi mungkin bagi orang lain diterjemahkan. Udah segini sembuh jadi diisi pijatan lah. Sudah ditiup, udah sembuh, ya diisi mungkin apa biar lebih lama gitu. Jadi itu tricky. Bagi guru, semakin simpel kita melakukannya, itu semakin bagus. Konsen pasien, posisi pasien itu lebih semakin bagus. Dia akan semakin percaya bahwa ada Tuhan yang bergerak di situ. Jadi, masa sih orang ditiup selesai sembuh? Itu kan kuasa ilahi, Mas. Kalau tanpa kuasa ilahi, mana ada manusia bisa seperti itu? Kadang-kadang sudah ke medis, tidak sembuh. Tapi di tangan guru bisa disentuh sembuh, itu kan keajaiban. Dan keajaiban itu bukan punya saya, bukan kesaktian saya, bukan keilmuan saya, tidak. Saya hanya perlu mengosongkan diri saya ketika saya ada pasien, bahwa saya bukan Guru Mangku Hipno, saya adalah Sat, mewakili Tuhan pada detik dan waktu itu. Jadi seperti itu. Guru, mohon maaf, bisa nggak sih di-share ke sahabat-sahabat gitu, kira-kira kan banyak nih teman-teman yang lagi sakit, sudah frustasi, berobat ke rumah sakit nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, jenis-jenis penyakit apa saja yang kemudian sudah terlalu sering, sudah 43 tahun berhasil guru sembuhkan atas izin Tuhan, zat Tuhan tadi gitu. Kira-kira apa aja, Guru? Seperti kata guru tadi, penyakit itu kan ada 3. Yang pertama berhubungan dengan pikiran, berhubungan dengan perasaan, berhubungan dengan tubuh. Itu. Jadi bagi teman-teman yang selama ini ada bagian fisiknya yang sudah kemana-mana tidak bisa teratasi, ada bagian sikap dan sifatnya yang sudah kemana-mana tetap saja muncul, berulang-ulang, hilang, muncul seperti itu. Atau ada yang tidak bisa mengontrol pikiran dengan cara apapun. Ada satu rahasia dalam kehidupan kita yang sebenarnya bukan rahasia sih, ini rahasia umum, katakanlah begitu. Karena ini disebut dengan semiotika konklusif, adalah kuda-kuda semesta dari Tuhan. Sebenarnya orang bisa sembuh hanya dengan menitip
menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Misalnya, ini saya stres nih. Saya sudah berusaha mengatasi stres dengan cara apapun, ke medis sudah, ke praktisi sudah, ke hal lain sudah, tapi saya tidak sembuh-sembuh. Itu artinya ada keterpanggilan Tuhan kepada diri Anda. Namanya dipergensi. Kamu yang sedang sakit, datangi aku. Ketika kamu tidak mampu menyelesaikan masalahmu, ketika orang lain tidak mampu menyelesaikan masalahmu, aku yang menyelesaikannya. Jadi di situ Anda harus mengakui bahwa, selama ini mungkin saya konvergen dengan Tuhan, berjarak dengan Tuhan. Anda bisa gagal, Anda bisa bangkrut, Anda bisa bermasalah, Anda bisa stres, apapun masalah Anda. Jika Anda tidak punya ruang dan waktu, tidak punya cara untuk mengatasi, ingat satu hal, Tuhan terlalu besar untuk penyakit yang Anda derita. Itu. Jadi poinnya pada surrender, pada penerimaan total, pasrah total ya Guru ya. Itu bisa digeneralisir untuk segala macam jenis masalah. Segala macam penyakit. Tapi satu hal lagi, ini perlu diingatkan. Orang yang betul-betul berserah total kepada kuasa ilahi, itu dalam bahasa-bahasa metafisika disebut dengan wairagya. Dia sudah cuek pada kondisi alam semesta, pada kondisi penyebab-penyebab sakit yang dia cari di luar. Akhirnya dia menemukan bahwa penyakit yang dia alami ada di dalam, berasal dari dalam diri. Kesalahan pertama orang yang sakitnya berlarut-larut adalah ketika dia harusnya berlari ke dalam dirinya, tapi dia justru berlari keluar dirinya. Dia berjarak bahkan dengan dirinya sendiri. Dia kehilangan kontrol, kehilangan karena kekuatan, dia kehilangan jati diri. Maka sakit tidak akan pernah ketemu penyebabnya. Karena sesungguhnya semua penyakit itu bersumber dari pikiran dan perilaku kita. Kondisi dan situasi yang kita ciptakan sebenarnya menciptakan penyakit itu sendiri. Bukan hanya penyakit, tapi kegagalan dalam berusaha, kemudian ada masalah-masalah keluarga, ada hubungan tidak baik, ada penyakit-penyakit yang terselesaikan dengan cara apapun. Coba sekali-kali kita duduk, lalu kita merenung, berhenti mengeluh, berhenti bertanya. Itu inti daripada berserah diri. Berhenti mengeluh. Kenapa berhenti mengeluh? Karena setiap keluhan yang Anda ucapkan, itu akan menghentikan proses Anda bertumbuh menjadi lebih sehat, lebih kuat. Jadi jangan pikir keluhan itu tidak berefek. Jadi setiap bait keluhan kalimat yang Anda ucapkan, itu akan menghentikan prosesnya. Tapi kalau Anda tidak mengeluh, oke, saya terima. Itu penerimaan. Yang setelah itu kita harus wairagya. Ya, kita lepaskan semuanya. Saya percaya badan ini, pikiran ini, harta ini hanyalah titipan dari ilahi. Jika harus diambil, ambillah. Nah, ketika kita sudah berserah begitu, Tuhan tahu apa yang harus kita diizinkan terjadi dalam hidup kita berikutnya. Jadi jangan coba-coba kita yang punya penyakit, punya kegagalan, protes pada Tuhan. Karena ingat, setiap protes yang Anda lakukan menghentikan proses Anda menjadi lebih baik. Intinya perlawanan itu justru malah membuat perjalanan sakit nggak selesai-selesai. Selesai dan semakin berat hidup Anda. Semakin berat hidupannya. Karena kenapa kita kalau doa itu selalu menghadap ke atas? Karena kita yakin Tuhan itu ada di bagian kepala kita, ada di bagian atas tubuh kita. Maka kalau kita bertanya, apakah Tuhan punya kemampuan menyakiti secara metafisik? Ini kita bicara metafisik. Jadi secara teori metafisik, Tuhan itu dilambangkan kepala, dari leher sampai di ubun-ubun. Manusia dilambangkan dari leher sampai di pangkal paha. Dan makhluk-makhluk renik digambarkan dari kaki, dari pangkal paha sampai ke ujung kaki. Sekarang Anda coba. Kalau Anda menuduh Tuhan tidak adil, Tuhan menyakiti Anda, bagaimana caranya Tuhan, kepala Anda, menyakiti badan Anda? Simbol manusia itu badan. Anda lakukan gerakan apapun, tidak mungkin kepala bisa menyakiti badan. Begitu juga dengan makhluk renik, makhluk yang berada di bawah kita, manusia.
Dia punya kuasa menyakiti kita. Dia kaki wujudnya. Coba Anda gerakkan kaki Anda dengan cara apapun. Mampukah dia menyakiti badan Anda? Tidak bisa. Satu-satunya kekuatan di dunia ini yang bisa menyakiti Tuhan, menuduh Tuhan, dan menyakiti makhluk rendik hanyalah manusia. Contoh, nih, manusia kan disimbolkan dari leher sampai ke pangkal paha. Ini punya tangan. Kita menuduh Tuhan. Oh iya. Kita bisa melakukan, kita bisa bunuh, kita bisa. Oh iya. Manusia adalah makhluk paling berkuasa dalam hidup ini. Jadi semua bersumber dari Anda, bukan dari Tuhan, bukan dari makhluk rendik. Itu secara metafisika jadi seperti itu. Ya. Izin guru. Keluhan fisik terberat apa yang selama ini mungkin 2-3 case gitu yang sampai kemudian berkesan banget gitu? Yang paling berkesan itu gini, ketika guru tengah praktek malam sekitar jam 8, jam 9, udah mau tutup ini, tiba-tiba ada ambulan datang gitu. Jadi ada orang Prancis yang lumpuh. Jadi dia datang dengan ambulan. Kemudian dia minta tolong ke diterapi gitu. Jadi dia langsung dari bandara ke rumah guru. Guru terapi kurang lebih sekitar 5 menit waktu itu, karena kita ada prolog juga. Kemudian setelah terapi 5 menit, hal pertama yang dilakukan, dia meyakinkan dirinya sudah bisa berdiri. Lalu guru katakan, ayo kamu coba jongkok lalu berdiri. Pertama dia jongkok, lalu dia masih ragu. Mungkinkah saya berdiri? Guru katakan, ayo kamu berdiri, kamu bisa. Lalu berdirilah dia. Berikutnya guru suruh, coba kamu jalan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dan akhirnya dia bisa jalan naik turun tangga, Mas. Itu bukan karena guru yang hebat, tapi karena kuasa ilahi menyentuhnya saat itu juga. Saya bertanya, kamu percaya pada kuasa ilahi? Ya, saya percaya pada kekuatan kosmik, katanya. Lalu ketika guru suruh doa, apa yang kamu lakukan? Saya berdoa kepada kosmik. Jika waktunya hari ini, sembuhkan saya hari ini. Ternyata doa dia didengarkan oleh Tuhan, oleh kosmik. Jadi kalau ditanya apakah guru hebat menyembuhkan orang Prancis? Tidak. Guru hanya menghubungkan secara interpersonal koneksi antara dia dan si pasien dan kosmik. Guru pakai teknik itu, Mas. Jadi sederhana seperti itu. Karena guru tahu 43 tahun guru berpraktek, sekuat apapun, sehebat apapun guru berusaha menyembuhkan pasien, pada akhirnya guru percaya setiap kesembuhan hanya karena kuasa ilahi, bukan karena kehebatan manusia. Karena jika Tuhan mengatakan tidak, ilmu Anda tidak ada gunanya. Tapi jika Tuhan mengatakan iya sembuh, bahkan Anda tidak punya pengetahuan tentang itu, tiba-tiba Anda akan memiliki pengetahuan, meski hanya dengan sentuhan, hanya dengan tiupan, hanya dengan percikan air. Itu. Jadi ketika kuasa Tuhan menyentuh Anda dengan cara apapun, 43 tahun saya meyakini itu. Dan saat ini saya percaya bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Maka saya takut banget kalau ada pasien yang konvergen dengan Tuhan, berjarak dengan Tuhan. Di situ ada indikasi bahwa dia mungkin susah disembuhkan. Karena dia berjarak, dia tidak meyakini Tuhan. Itu. Nah, secara psikologi itu yang sering guru katakan ke pasien, syarat penyembuhan ke tempat guru adalah Anda kembalikan diri Anda, meyakini Tuhan di atas segalanya, lalu jangan izinkan kekuatan apapun membagi kekuatan Tuhan dalam pikiran dan perasaan Anda. Syarat itu kan sebenarnya tidak semua orang bisa ngejangkau, guru. Terlebih bagi masyarakat yang mohon maaf dia secara IQ ya menengah ke bawah, pendidikannya kurang, hidup dari lingkungan dari kecil penuh dengan doktrin dan dogma, program-program yang nggak tepat gitu. Nah, seberapa tantangan untuk kemudian menyembuhkan orang dengan tipologi seperti itu, guru? Menarik, pertanyaan menarik. Jadi gini, kadang-kadang orang datang sudah dengan, kalau andaikan dia gelas nih, Mas, dia datang dengan air yang penuh.
maka langkah pertama kita sebagai penyembuh adalah kosongkan gelasnya dengan cara apapun. Anda harus punya kemampuan psikologi dalam berkomunikasi. Maka seorang penyembuh itu bagi guru nih wajib memiliki ilmu neurolinguistik. Bagaimana cara dia mengatakan sesuatu agar pasien itu bisa merubah karakternya saat itu juga. Ada energi penciptaan dalam kata-kata si penyembuh itu. Disebut dengan tonality. Tonality itu adalah ketika setiap bait kalimat kita ada vibrasinya. Maka cara-cara berbicara di NLP itu kan dikatakan kalau kita berbicara dengan bahasa-bahasa yang dalam gelombang beta gitu, gelombang seperti ngobrol begini, orang tak bisa berubah. Nggak tembus gitu ya? Nggak tembus. Tapi kalau kita berbicara, turunkan gelombangnya, mungkin ke alfa, ke theta, itu dalam sekejap orang bisa berubah. Kenapa bisa berubah? Kita bicara dari hati ke hati, dari roh ke roh. Kita bicara dari pikiran baik ke pikiran baik. Tidak ada penolakan, tidak ada critical area. Jadi kegagalan orang untuk merubah seseorang menjadi lebih baik diawali dengan kesalahan menggunakan metode. Ketika kita menganggap pasien dengan posisi kita punya modal sosial, modal ekonomi, kemudian modal budaya, modal simbolik, kita mampu merubah orang. Tidak bisa seperti itu. Dalam sistem penyembuhan kita yang terpenting adalah kemampuan Anda berkomunikasi dengan pasien Anda. Caranya apa? Caranya kenali pasien Anda datang dari mana, seperti Mas tadi bilang. Karena ada yang, maaf nih, pendidikannya tidak tinggi, ada yang pendidikannya terlalu tinggi bahkan gitu. Dan ini dua-duanya susah, Mas. Kalau pendidikan terlalu tinggi susah karena punya ego, si egosentriknya tinggi. Kalau yang rendah juga hampir sama. Maka kalau di tantangan terbesar dalam penyembuhan bermetode metafisika itu adalah ketika orang dari awal dah mengunci dirinya, saya tidak mau dengar. Itu butuh waktu lebih lama untuk mencairkan hatinya gitu. Tapi kita kan 43 tahun berpraktek, saya punya apa yang disebut dengan ilmu empirisme. Tidak ada di buku, tidak ada dimanapun, hanya saya yang tahu. Nah, itu kata kunci. Jadi kalau datang orang begini cara ngomongnya, saya sudah hafal betul. 10 tahun pertama saya susah juga mendekati pasien-pasien yang berkarakter seperti itu. Tapi setelah 15 tahun berpraktek, mungkin itulah yang Tuhan izinkan kepada saya ketika saya tiap malam memohon apapun yang bermanfaat dalam hidup saya sebagai seorang pelayan umat, izinkan terjadi. Setiap malam saya berdoa seperti itu, karena saya tahu tanpa kuasa ilahi saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Jadi seperti itu. Ilmu empirisme itu kalau di Jawa mungkin ilmu titen gitu mungkin ya, karena sudah saking hafalnya gitu. Benar, ya kira-kira ya. Ya mungkin seperti bengkel, Mas. Jadi kalau bengkel dengar suara mesin aja, ini udah luar biasa. Nah, kalau guru juga sama. Jadi begitu pasien datang, mungkin saya tadi katakan, begitu pasien datang, buka pintu, kret, dia masuk. Begitu lihat matanya, begitu lihat tubuhnya, bahkan begitu cium aroma tubuhnya, cara dia ngomong, saya udah tahu apa yang harus dilakukan. Dan itu tidak bisa diajarkan guru dosen. Tapi saya tidak bisa mengajarkan kepada mahasiswa saya. Karena ada sesuatu yang menyelubunginya. Seperti ada pancamaya kosa gitu, ada kekuatan-kekuatan yang tersembunyi yang seperti sastra, tapi tanpa tulis, tidak bisa terdeteksi oleh orang yang belum berpengalaman di bidang itu gitu. Jadi ada satu keajaiban ketika guru bertanya, misal tutup mata begini, guru bertanya, saya bingung nih pasien ini, saya berada dari 5 gejala, 3 ada, 2 tidak ada, saya bingung nih. Begitu guru mengatakan bingung, maka intuisi guru mengatakan, guru seperti melihat papan, ada tulisan. Ini jawabannya begitu. Nah, itu yang katakan guru ilmu empirisme. Karena ilmu itu ada 3, Mas. Yang pertama, ilmu yang bersumber pada kita kuliah, kita di bangku sekolah, itu namanya ilmunya idealisme. Jadi ilmu idealisme ini menghasilkan orang-orang yang bersifat rasionalitas, gitu. Berlogika dia. Yang kedua ada ilmu, ini disebut ilmu ilmiah namanya. Yang kedua ada ilmu alamiah.
ilmu alamiah inilah yang menghasilkan yang tadi, empirisme. Nah, ketika seorang penyembuh tidak memiliki ilmu yang ketiga, dipastikan dia akan susah menyembuhkan pasien. Ilmu yang ketiga itu apa? Ilmu ilahiyah, yang menghasilkan orang-orang yang bersifat kritis. Jadi ilmu penyembuhan itu ada 3, ilmiah, biasanya diambil oleh dokter, peran dokter, alamiah diambil oleh praktisi, dan ilahiyah diambil oleh orang-orang penekun-penekun spiritualitas di level Raja Marga atau tatua-tatua yang sudah kuat. Jadi seperti itu. Oke. Nah, terus guru, kalau di dalam Hindu kan percaya yang namanya karma gitu ya. Sakit itu dia sedang menjalani karmanya gitu. Nah, kalau kemudian terus disembuhkan, bukankah kemudian itu membuat dia karmanya nggak selesai-selesai gitu? Ada yang tanya seperti itu, gimana guru? Makanya tadi guru katakan, jangan Anda menyembuhnya. Tugas kita tuh ketika ada pasien, kan di guru ini ada, karena kita teohipnosis, jadi basicnya teologi. Setiap pasien yang datang kita wajib doa pertama. Dalam doa itu pasti guru sisipkan, Tuhan, seandainya waktu dia sembuh sudah datang, sembuhkan malam ini melalui tangan hamba. Tetapi jika waktu dia sembuh belum datang, ringankan sakitnya di tangan hamba. Itu artinya apa? Saya bukan memutus karma orang. Jika karma dia belum sembuh, Tuhan mengatakan belum waktunya, saya tidak bisa berbuat apa gitu. Itu jadi di dalam hukum karma itu kan setiap kebaikan akan berbuah kebaikan. Tapi ada satu cara yang kalau orang bicara karma ini bisa kita istilahnya ada klausulanya gitu. Jika Anda punya karma buruk di masa lalu, detik ini Anda sadar punya karma buruk di masa lalu, perbaiki. Karena di dunia ini tidak ada satu yang sifatnya pasti dan selalu begitu. Dia selalu mengalami hukum perubahan. Maka Heraklitos di zaman Yunani sudah menggariskan bahwa perubahan adalah satu yang abadi di dunia ini. Karma juga sama, Mas. Karma juga bisa dirubah. Caranya apa? Perbaiki mulai detik ini. Maka di masa depan Anda menciptakan karma baik. Jadi karma buruk ditimpa dengan karma baik. Maka semakin banyak karma baik yang Anda lakukan, hidup Anda semakin baik di masa depan. Itu hukum karma gitu. Dan gini Mas, di Bali itu, ini maaf ini metafisik, jika boleh guru mengandaikan gini. Di Bali kita punya 5 keyakinan disebut dengan Pancasranda. Percaya adanya Tuhan. Percaya adanya, yang kedua adalah adanya kelahiran kembali, adanya karma, kemudian percaya adanya apa lagi reinkarnasi sudah, ya seperti ada 5. Kadang-kadang kita berpikir ini mengikat enggak gitu, karena kadang-kadang orang mencari sebab penyakitnya ada di situ. Nah, padahal sebenarnya apapun yang leluhur kita tinggalkan itu tujuannya untuk introspeksi diri kita. Ketika kita mampu introspeksi diri kita dengan baik, guru rasa kita akan tahu bahwa semua sumber penyakit itu hanya bersumber pada pikiran, perasaan, dan tubuh kita. Jadi seperti itu. Oke. Nah, guru, di pertanyaan terakhir di segmen pertama. Nanti kita 2 segmen ya, guru ya. Oke. Pertanyaan terakhir di segmen pertama ini, tadi kan kita sempat ngobrol tentang pikiran gitu ya. Apa sih keajaiban pikiran? Ya, ada berapa keajaiban pikiran yang mungkin teman-teman perlu untuk tahu gitu, sehingga harus benar-benar serius untuk memanage pikiran ini gitu. Karena ada ungkapan manusia itu bisa menulis jalan hidupnya sendiri gitu. Pikiran itu katanya mencipta gitu. Bagaimana guru? Ya gini, kalau kita lihat definisi dulu nih, jadi seperti yang dikatakan dalam beberapa filsafat Yunani bahwa cogito ergo sum. Jika Anda manusia, Anda pasti berpikir setiap hari. Jika Anda tidak berpikir, maka Anda binatang gitu. Maka posisi kita melemah jadi binatang. Jadi pikiran ini adalah keajaiban. Keajaiban yang pertama adalah pikiran membuat manusia itu memiliki kecerdasan intelektualitas. Oke, satu. Jadi kecerdasan intelektualitas membuat kita
secara materi bisa dipenuhi. Kalau Anda tidak punya kecerdasan intelektualitas, rata-rata biasanya secara materi itu pasti akan lebih susah dicapai. Yang kedua, pikiran membuat Anda memiliki kecerdasan yang disebut kecerdasan emosional. Jadi ketika pikiran Anda tertata dengan baik, maka kecerdasan emosional Anda juga akan tertata dengan baik. Yang ketiga, pikiran istimewanya itu bisa membuat manusia memiliki kecerdasan spiritual. Ada moralitas lumayan di situ, gitu. Ada ritual lumayan di situ. Dan yang terakhir, pikiranlah sesungguhnya yang membuat Anda bisa terhubung dengan kosmik. Jika Anda tidak punya pikiran yang baik, maka Anda tidak akan terhubung dengan kosmik. Padahal manusia adalah cermin dari kosmik. Jika kosmik mengatakan kamu bahagia, kita layaknya bahagia. Tapi kenapa tidak bahagia? Karena kita tidak punya kemampuan terhubung dengan kosmik. Jadi secara interpersonal koneksi, kita putus dengan kosmik. Maka manusia sebenarnya secara fitrah kan makhluk yang son politikon, makhluk individu dan makhluk sosial. Ketika dia berperan sebagai makhluk individu, dia hidupnya pasti akan bahagia. Kenapa? Karena sebenarnya kelahiran ini adalah kebahagiaan, bukan penderitaan. Lalu kenapa kelahiran menjadi penderitaan? Karena kita tidak menjalankan fitrah kita sebagai manusia. Apa fitrah kita sebagai manusia? Ketika kita memberi, maka kita pasti menerima. Itu udah hukum. Itu. Jadi pikiran adalah sesuatu yang dominan, yang wajib dijaga oleh manusia. Karena dalam kehidupan ini ada 3 masa yang ditentukan oleh pikiran Anda. Masa lalu Anda muncul dari apa yang Anda pikirkan. Saat ini adalah buah dari apa yang Anda pikirkan, dan saat nanti dari pikiran macam apa yang engkau saat ini jalankan. Jadi seperti itu. Oke. Nah, Guru, sebelum kita closing di segmen pertama, mungkin bisa sedikit cerita teman-teman yang belajar dari luar negeri yang hanya 5 menit langsung kemudian bisa menjadi healer, seperti apa cerita beliau-beliau di luar negeri, Guru? Banyak praktisi-praktisi luar negeri, teman-teman yang dari India itu ada beberapa belajar dari Singapura, dari negara tetangga, banyak banget, termasuk dari seluruh wilayah Indonesia. Itu dari kota besar ada banyak praktisi-praktisi yang guru telah ajarkan dengan cara simpel. Mereka rata-rata bercerita, mereka awalnya tidak percaya dan tidak meyakini ada ilmu pengetahuan penyembuhan yang bisa diajarkan, bisa dinikmati, dimiliki hanya dalam waktu 5 menit. Itu mereka sudah mengatakan ini tidak mungkin. Bukan berarti mereka mengatakan bohong, tapi tidak mungkin gitu. Kenapa tidak mungkin? Karena dalam sejarah ilmu penyembuhan itu biasanya diajarkan dalam jangka waktu lama. Sedangkan metafisika itu berpikir begini, kalau kita mengajarkan orang menyembuhkan satu penyakit terlalu lama, jangan-jangan nanti begitu orang ini selesai belajar, sembuh, lalu dia udah usia tua dan dia mati, ilmunya tidak bisa diaplikasikan gitu. Maka mereka itu berpikir, oh ternyata ilmu penyembuhan itu bukanlah sesuatu yang bersifat susah. Lalu kenapa selama ini mereka berpikir ilmu pengetahuan penyembuhan itu susah? Karena mereka terikat oleh apa yang mereka yakini sebagai parkayana namanya. Jadi perspektif. Perspektif mereka harus begini, harus begini, harus konsep begini. Jadi secara konseptual mereka memang konsepkan itu susah gitu. Tapi bagi guru gini, karena guru doktor di bidang metafisika, jadi guru selalu berusaha menemukan apa yang dimaksud jalan-jalan dipermudah. Apapun yang bisa memudahkan, itu yang akan guru pelajari. Karena gini Mas, ketika guru memunculkan ilmu pengetahuan penyembuhan 5 menit ini, guru telah mengujinya berpuluh-puluh tahun. Hampir 10 tahun. Guru coba gagal, guru coret. Guru coba gagal, guru coret. Ternyata pada akhirnya guru menemukan, oh jalan terbaik untuk orang sembuh adalah tidak terletak pada ilmu itu sendiri, tapi ketika ilmu itu dikomplikasikan, ketika ilmu itu dikolaborasikan dengan serada atau keimanan kita kepada ilahi. Di situ kata kuncinya. Dan akhirnya mereka percaya. Setelah mereka membuktikan, mereka pulang, mereka praktek, mereka bahkan ada dari luar negeri sebelum mereka pulang di hotel mereka praktekkan dengan teman-temannya dan mereka kaget melihat hasilnya. Oh ternyata tidak ada yang susah di dunia ini kalau kita percaya pada kuasa ilahi. Dan sahabat-sahabat semua yang mau belajar kepada Guru Mangku Hipno, Dr. Guru Mangku Hipno, atau yang mau konsultasi gitu ya,
Silahkan nanti IG-nya apa guru namanya? Nanti buka aja IG, lalu cari Guru Mangku Hipno. Facebooknya juga begitu, Guru Mangku Hipno. Sudah ada banyak pembelajaran. Mungkin dengan melihat itu aja Anda sudah bisa menyembuhkan sebenarnya. Yang penting kuasa ilahi, Anda percaya banget kepada Tuhan, maka kuasa itu akan datang ke Anda. Itu. Baik, kita break dulu teman-teman semuanya. Matur suwun. Terima kasih Guru Mangku.